إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam kesempatan dan majelis Jumat yang mulia ini tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia dan kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan episode dan perjalanan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, tentu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya akan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah dengan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk senantiasa menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh satu kenikmatan yang begitu dahsyat yang Allah siapkan kelak di akhirat, yaitu kenikmatan syurgawi. Satu kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, a'adadtu li'ibadiyas salihina, aku telah mempersiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan syurgawi yang mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di muka bumi ini, wala udhunun sami'at, satu kenikmatan syurgawi yang belum pernah didengar oleh telinga siapapun di muka bumi ini, wala khatara ala qalbi bashar, satu kenikmatan yang belum pernah terlintas di benak manusia
satupun di muka bumi ini. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya, ada artis misalnya, dia sedang rekreasi, pergi ke satu tempat yang indah, makan makanan yang begitu lezat, tidur di tempat yang mewah, maka ketahuilah surga Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat dari kenikmatan yang kita saksikan di televisi ataupun di media-media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bagaimana sesungguhnya kenikmatan surga yang telah Allah siapkan bagi mereka. Hal itu untuk memotivasi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk kita orang-orang yang beriman satu kenikmatan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Nanti di akhirat itu kalau orang-orang yang sudah Allah takdirkan menjadi penduduk surga, mereka sudah memasuki surga satu persatu, semuanya sudah masuk surga, kata Nabi, yunadi munadin, akan ada suara yang menyeru nanti di surga itu. Suara itu mengatakan, inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. Wahai penduduk surga, silahkan kalian masuk ke dalam surga ini dan kalian akan hidup selama-lamanya dan sedikit pun kalian tidak akan merasakan mati di dalam surga ini. Jadi kalau kita saat ini Allah uji dengan perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai, Allah uji kita dengan kematian orang-orang yang kita cintai, nanti di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Sungguh kalian di surga ini hidup abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati kalian di surga. Lalu suara itu mengatakan, fa innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Wahai penduduk surga, silahkan kalian masuk ke dalam surga ini dan kalian semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, fala tasqamu abadan. Sedikit pun penduduk surga itu tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit. Kalau sekarang di antara kita ada yang Allah uji, mungkin keluarganya diuji oleh Allah dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, lalu dia bersabar dengan penyakitnya, dia bertawakal kepada Allah, lalu Allah takdirkan dia menjadi ahli surga, fala tasqamu abadan. Ketahuilah bahwa di surga tidak ada orang yang sakit sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara itu mengatakan, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Wahai penduduk surga, silahkan kalian masuk ke dalam surga ini, kalian nikmati apa yang hendak engkau nikmati di surga ini. Di surga ini silahkan kalian bersenang-senang, fala tab'asu abadan. Dan sedikit pun orang yang masuk surga itu sama sekali tidak merasakan kepayahan, sama sekali tidak merasakan kesedihan. Maka kalau ada yang diuji Allah dengan kesedihan, kegelisahan, kekecewaan, lalu dia bersabar dengan ujian dari Allah itu, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga, kata Nabi, fa inna lakum an tan'amu. Silahkan kalian menikmati semua yang ingin kalian nikmati di surga. Fala tab'asu abadan. Dan sedikit pun ahli surga tidak akan merasakan kesusahan dan kesedihan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam riwayat yang terakhir yang ingin kita tadabburi pada kesempatan Jumat yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kita semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh insyaallah, satu kenikmatan surgawi yang tidak ada bandingannya dengan seluruh kenikmatan di muka bumi ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta
bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti di akhirat akan didatangkan min an'ami ahli dunya, didatangkan oleh Allah seseorang yang paling bahagia di dunia. Kalau dia kaya berarti yang paling kaya di dunia. Kalau dia sukses berarti yang paling sukses di dunia. Pokoknya didatangkan min an'ami ahli dunya, orang yang paling bahagia, nggak ada sedih-sedihnya. Tapi sayangnya dia min ahlin nar. Orang yang paling bahagia di dunia ini ternyata Allah takdirkan dia menjadi penduduk neraka. Bisa karena kekufurannya, bisa karena kefasikan dan kemaksiatan yang dia lakukan di dunia. Sebelum dimasukkan neraka, orang yang paling bahagia ini, kata Nabi SAW, fayusbahu finnari sabghatan. Belum dimasukkan neraka, cuma dicelupkan sedikit pun, tangannya itu dicelupkan sedikit ke neraka, diberikan, dicicipi Allah neraka. Belum masuk neraka, baru yusbahu finnari sabghah, baru dicelupkan sedikit tangannya ke neraka. Lalu kemudian orang yang paling berbahagia ini ditanya oleh Allah, "Tsumma yuqal ya ibna Adam, wahai anak Adam, yang dulu ketika di dunia kamu orang yang paling bahagia, orang yang paling kaya, orang yang paling nikmat hidupnya, setelah dicicipi neraka itu, hal ra'aita khairan qattu wa hal marra bika na'imun qattu?" Dulu di dunia kamu pernah merasakan kenikmatan enggak? Dulu di dunia kamu pernah senang enggak setelah diberikan dicicipi sedikit di dalam neraka? Orang ini mengatakan, qala la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhanku, sedikit pun aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia itu. Gara-gara dicicipin neraka satu celupan saja, seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia, seluruh kebahagiaan yang pernah dia rasakan di dunia hilang seketika. Belum dimasukkan neraka, baru dicelupkan sedikit ke neraka. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, nanti di akhirat itu Allah datangkan seseorang yang dulu di dunia itu nggak ada senang-senangnya lah, nggak ada bahagia-bahagianya. Min asyaddin nasi bu'san, orang yang paling merana. Selesai satu ujian masuk ke ujian yang lain, selesai satu musibah masuk musibah yang lain. Min asyaddin nasi bu'san fid dunya, orang yang paling sengsara, orang yang paling merana. Kalau miskin paling miskin, kalau fakir paling fakir. Wis nggak ada senang-senangnya pokoknya dia di dunia itu. Diuji terus oleh Allah. Tapi bisa jadi dengan ujian yang Allah berikan dia bersabar, dia ikhlas, dia serahkan semuanya kepada Allah, dan bisa jadi Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Bukankah Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab? Lalu orang yang paling merana ini dalam hadis dikatakan min ahlil jannah, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyiral muslimin, sebelum orang yang paling merana ini, orang yang paling sengsara ini di dunia dimasukkan ke dalam surga, fayusbahu fil jannati sabghatan. Belum masuk surga, baru dicelupkan sedikit tangannya di surga, dicicipi sedikit oleh Allah surga itu gimana. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, yang dulu kamu di dunia itu selalu sedih, selalu sengsara, selalu merana, enggak ada senang-senangnya. Hal marra bika syiddatun qattu wa hal ra'aita bu'san qattu?" Kata Allah, dulu kamu di dunia setelah dicicipi surga pernah merasa sengsara enggak? Pernah merasa sedih enggak? Orang ini mengatakan, qala la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhanku, setelah engkau berikan sedikit cicipan surga, seluruh kesengsaraan yang dulu pernah hamba
rasakan di dunia itu hilang semuanya. Seakan-akan saya nggak pernah merasakan kesengsaraan di dunia, hanya gara-gara dicelupkan sedikit ke surga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang begitu dahsyatnya kenikmatan surga yang telah Allah siapkan bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sabar, pertanyaannya kemudian, masihkah kita itu menjadikan dunia yang sementara, yang 10, 20, 30 tahun lagi akan kita tinggalkan? Akankah kita menjadikan dunia yang fana ini sebagai orientasi dan tujuan utama dalam kehidupan kita? Setelah kita mengetahui dahsyatnya surga yang Allah berikan kepada kita, masihkah kita menjadikan jabatan, kedudukan sebagai tujuan utama dalam amal kita? Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya kenikmatan surga yang Allah berikan, Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, masihkah kita menjadikan apresiasi, pujian dari manusia itu sebagai tolak ukur untuk amalan kita? Tentu sekali-kali tidak. Orang yang cerdas, dia sekali-kali tidak akan menjadikan dunia, dia sekali-kali tidak akan menjadikan harta, kedudukan, jabatan, apresiasi, pujian dari manusia sebagai tujuan dan orientasi utama dalam amalnya. Dia hanya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan utama dalam amalnya. Maka ada satu ungkapan yang menarik. Di dalam satu pepatah Arab dikatakan, "Lau alimta as-sur'ata allati yansaka an-nasu ba'da mautika, lan ta'isha hayataka li irdai ahadin siwallah." Andai kata kita mengetahui betapa cepatnya manusia melupakan kita setelah kematian kita, andai kata kita menyadari setelah kematian kita nanti banyak orang yang sudah melupakan kita, maka sekali-kali kita tidak akan menjadikan kehidupan kita untuk mencari keridhaan seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis Jumat yang mulia ini, Allah jadikan kita benar-benar hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang saleh, sehingga Allah takdirkan dan tetapkan kita semua yang hadir dalam kesempatan Jumat ini sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, yang hanya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan dan orientasi utama dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qawlin bila amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, memohon dan bermunajat kepadanya agar kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang menjadi ahlul jannah insyaallah rabbul alamin. Dan khususnya pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita memanjatkan doa ampunan, rahmat untuk pemimpin jihad kaum muslimin yang ada di Palestina, Dr. Ismail Haniyah, yang beberapa waktu yang lalu telah syahid dibunuh oleh wallahu alam shawab musuh-musuh Islam tentunya. Dan mudah-mudahan sepeninggal beliau Allah lahirkan di muka bumi ini, khususnya di bumi Palestina, para pemimpin-pemimpin mujahid kaum muslimin yang akan merebut Al-Quds
merebut kiblat kedua kaum muslimin dari penjajah Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لشهدائنا. اللهم اغفر لقائد جيوش المسلمين إسماعيل هنية. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما دامت السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.